Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kayu Ulin. Kabar yang ditunggu unggulan PN Paringin. Hari ini sudah bergabung bersama saya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana Ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Emna Aulia SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin. Baik Ibu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah bisa bergabung menjadi narasumber kami hari ini di podcast Kayu Ulin. Terima kasih kembali Mbak Aja. Ya, baik Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, boleh tahu Ibu sudah menjadi hakim sejak tahun berapa Bu? Saya sudah menjadi hakim tahun 2009 sampai dengan sekarang Mbak Ajay. Pertama penempatannya di PN Tanjung, terus di PN Rantau, terus PN Kuala Kapuas, terakhir kemarin Martapura dan di sini sebagai PN Paringin. Di PN Paringin. Iya. Di Pengadilan Negeri Paringin sendiri Bu dari tahun berapa ya Bu ya? Dari tahun 2023 Desember. Berarti ini memasuki tahun kedua ya Bu? Ya, alhamdulillah sudah tidak terasa di sini sudah 2 tahun aja. Kerasan Bu di Balangan sendiri? Alhamdulillah kerasan karena dari PN-nya sendiri, rasa kekeluargaannya dan juga di Balangan sendiri masyarakatnya sangat damai. Ya, jadi kita nyaman di sini. Dan kami juga aparatur Pengadilan Negeri Paringin baik-baik ya Bu. Alhamdulillah, itu juga salah satu yang bikin betah. Terima kasih Ibu. Hari ini kita akan membahas terkait dengan peran pengawasan internal dalam meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan kinerja di Pengadilan Negeri Paringin. Bu, hari ini kan tema pengawasan kita itu soal pengawasan internal. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan pengawasan internal di Pengadilan Negeri Paringin? Pengawasan internal di pengadilan itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, hakim pengawas bidang, aparat dan aparatur pengadilan negeri sendiri. Jadi intinya tuh bukan mencari kesalahan, tapi intinya adalah untuk membimbing dan membuat kita bekerja secara profesional. Berarti Bu bisa diartikan pengawasan internal ini untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk cari-cari kesalahan aparatur di Pengadilan Negeri Paringin ya Bu ya? Betul sekali. Baik, Ibu kalau di Pengadilan Negeri Paringin sendiri, bagaimana bentuk pelaksanaan dari pengawasan internal itu? Kami memiliki beberapa mekanisme dalam pengawasan dan secara berjenjang oleh pimpinan, hakim pengawas bidang, dan aparatur sendiri. Dan ada pengawasan melekat oleh pimpinan kepada bawahannya seperti dalam Perma nomor 8 tahun 2016. Dan kami juga melakukan evaluasi secara berkala, namanya monitoring evaluasi. Itu dilakukan untuk memantau dan memastikan, meminimalisir kesalahan dari setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Tentu itu tujuannya adalah untuk membuat kita untuk membuat kita semakin disiplin ya, Bu, dan tentunya untuk pelayanan menjadi lebih baik lagi. Ya, kembali lagi pada jawaban Ibu di poin nomor 1 bahwa pengawasan internal ini sendiri dilakukan untuk meningkatkan integritas kita di Pengadilan Negeri Paringin, bukan untuk mencari kesalahan ya Bu. Untuk pengawasan internal ini sendiri kan Bu, itu meningkatkan kedisiplinan pegawai ya Bu. Bagaimana pengawasan ini dapat membantu hal itu Bu? Jadi dengan pengawasan kita bisa memastikan dengan aturan kedisiplinan tersebut sendiri, dan itu akan menjadi budaya kalau kita sudah terbiasa untuk selalu disiplin. Dan itu akan membuat kita teratur dalam setiap lagi melakukan pekerjaan, dan tentunya hasilnya akan menjadi lebih baik lagi dalam pekerjaan tersebut. Dan itulah jadi kenapa integritas dan kedisiplinan itu menjadi salah satu yang berkaitan erat. Seperti itu Mbak. Baik Bu, berarti memang untuk pengawasan internal ini sendiri di Pengadilan Negeri Paringin untuk meningkatkan kedisiplinan serta integritas dari aparatur di Pengadilan Negeri Paringin. Ibu, untuk integritas dari ASN itu kan memang sering menjadi sorotan.
bagaimana pengawasan internal dapat mendorong integritas? Jadi integritas itu bukan hanya untuk tentang tidak melanggar, akan tetapi ada konsekuensi antar ucapan dan perilaku sendiri. Dan kita di sini selalu mendorong itu dan kita mencontohkan dengan suri tauladan kita sebagai pimpinan. Dan sebagai salah satunya kita mempunyai komitmen untuk melakukan WBK, WBBM, jadi komitmen bersama. Tidak hanya di pengadilan negeri sendiri, tapi dengan aparatur pemerintah yang lain di sini. Baik, Ibu. Jadi memang untuk integritas ini sangat berkaitan dengan pengawasan internal yang sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Paringin ya Bu, dan diyakini dari pengawasan internal yang ada di Pengadilan Negeri Paringin diyakini tujuannya adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan integritas untuk aparatur di Pengadilan Negeri Paringin. Ibu, bicara tentang pengawasan internal lagi, dampak pengawasannya untuk kinerja kira-kira apa Bu? Dampak pengawasannya untuk kinerja. Jadi dalam dampaknya itu akan menjadikan sesuatu yang kebiasaan, satu budaya yang baik, dan tentunya akan memberikan pelayanan yang baik pula, memberikan pelayanan yang berintegritas, yang tidak bebas dari KKN dan segalanya. Berarti untuk pengawasan internal ini sendiri memang sebagai andalan kita ya Bu ya, untuk menunjang juga ya Bu pekerjaan yang ada di Pengadilan Negeri Paringin ya Bu ya. Selain memang untuk meningkatkan disiplin, integritas, juga membuat pekerjaan kita semakin lebih baik karena memang setiap bulannya dilakukan pengawasan ya Bu, setiap minggu oleh hakim pengawas ke bagian-bagian tertentu ya Bu ya. Dan Ibu juga selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin melakukan monitoring dan evaluasi juga ya Bu untuk pengawasan ini sendiri setiap bulannya ya Bu ya. Ya, kami selalu rutin untuk melakukan monitoring evaluasi karena itu adalah suatu petunjuk dan dari aturan sendiri dari SEMA sendiri. Bu. Itu deh. Baik Ibu. Baik Ibu Wakil, bicara tentang integritas, bagaimana Pengadilan Negeri Paringin ini sendiri Bu untuk mengajak aparatur di Pengadilan Negeri Paringin untuk tetap menjaga integritas? Kami sebagai pimpinan dari Pengadilan Negeri Paringin terus melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Mahkamah Agung seperti akuntabilitas dan profesionalisme. Kenapa kita lakukan itu? Supaya kita memberikan teladan sama mereka, membuka ruang untuk berdiskusi dan juga untuk memberikan lingkungan yang sehat. Dan kita sebagai pimpinan juga memberikan contoh yang baik agar mereka juga ikut memberikan teladan dari kita. Baik Ibu, sejauh ini saya sebagai aparatur Pengadilan Negeri Paringin sudah dapat melihat teladan saya, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, hakim-hakim di Pengadilan Negeri Paringin, Bapak Sekretaris, Bapak Panitra, serta seluruh pejabat sudah memberikan teladan dan contoh yang baik pada kami aparatur Pengadilan Negeri Paringin Ibu. Semoga contoh dan teladan ini bisa terus kami tiru agar kami tetap bisa menjaga integritas di Pengadilan Negeri Paringin sendiri ya Ibu ya. Baik Ibu, berbicara tentang kinerja di Pengadilan Negeri Paringin, apakah ada bukti nyata dari pengawasan internal ini sendiri meningkatkan kinerja aparatur di Pengadilan Negeri Paringin Bu? Ada banget. Jadi pengawasannya itu adalah membuat proses kerja kita lebih terstruktur, lebih teratur, lebih terorganisir. Jadi misalnya perkara diperiksa secara berkala sampai akhirnya mempunyai sehingga kesalahan bisa diminimalisir di situ, dan kita juga lebih siap kalau ada audit internal dan audit eksternal juga ada. Jadi hingga pelayanan publik itu jadi lebih cepat dan pelayanan lebih memuaskan seperti itu. Baik Ibu, berarti memang pengawasan ini tujuannya itu keseluruhan ya Bu ya, menaikkan integritas, disiplin, kinerja ya Bu. Karena memang ketika ada pengawasan internal dilakukan, dicek kembali apa yang kurang sehingga memang kita pegawai minim kesalahan ya Bu. Ya benar sekali. Ibu, kita kan baru saja memperingati HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80 ya Bu ya. Ada rencana baru Bu terkait tentang pengawasan internal yang ada di Pengadilan Negeri Paringin sendiri? Rencana kita adalah untuk mengoptimalkan
informasi seperti ada aplikasi monitoring kinerja, pengaduan online, dan dashboard kehadiran pegawai. Nah, kenapa kita membangun budaya keterbukaan agar semua pegawai itu berani melaporkan masalah? Seperti itu Mbak Aja. Ya, berarti Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin selain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin juga menjadi tempat curhatnya kami aparatur Pengadilan Negeri Paringin. Karena pengawasan itu tidak hanya kita harus galak ya, gitu, harus tidak marah, tapi kita harus bisa mendekati secara humanis. Nah, kenapa seperti itu? Biar terjadi keterbukaan di antara kita. Jadi kalau kita lebih bisa terbuka sama para pegawai, para apa, jadi kita lebih bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan terakhir pada hari ini. Ada pesan Bu untuk aparatur di Pengadilan Negeri Paringin? Untuk rekan-rekan Pengadilan Negeri Paringin, mari kita jadikan pengawasan ini adalah bukan tekanan, akan tetapi motivasi untuk terus berubah menjadi lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat agar PN Paringin berkomitmen memberi pelayanan terbaik. Sebelum acara ini kami tutup, kami turut mengucapkan selamat HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80. Pengadilan bermartabat, negara berdaulat. Baik, Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, terima kasih hari ini sudah mau bergabung bersama kami di podcast Kayu Ulin untuk kami wawancarai Ibu. Terima kasih kembali Mbak Aja. Baik Sobat Pengadilan, terima kasih sudah menonton podcast Kayu Ulin. Podcast Kayu Ulin, kabar yang ditunggu unggulan PN Paringin.